pekan terakhir ya kuliah semester Kasal 2021-2022. Alhamdulillah juga kuliah lumayan lancar, meskipun saya minggu lalu itu mestinya kita sinkron, tapi ada masalah Zoom. Saya di laptop ini harus diinstal ulang karena tiba-tiba ada trouble dan setelah itu hang. Jadi akhirnya terus saya segera mengubah kuliah kita ini. Oke, secara umum saya kira materi kita sudah sampai pada bagian terakhir ya, meskipun mekanika kuantum ini kalau mau dibuat panjang itu juga pasti bisa gitu ya, dan tidak akan pernah habis materinya. Kalau Anda lihat di buku juga yang kita pakai itu tidak semuanya bisa kita bahas gitu ya, terutama hal yang sifatnya lebih advance dan aplikatif ya. Nah, sebagaimana juga pernah saya sampaikan bahwa bagian terakhir dari kuliah kuantum ya, quantum mechanics ini kan kita pernah kuliah modern physics ya, fisika modern, kemudian quantum physics ya, kemudian sekarang quantum mechanics. Jadi sesungguhnya itu sudah selesai gitu ya. Namun bagi Anda yang berminat memperdalam, itu di bagian berikutnya tidak lagi membahas quantum mechanics secara umum, tapi sudah mengarah kepada beberapa kajian telah yang lebih sempit ya, misalnya quantum theory of particles gitu, quantum theory of gravity, teori kuantum gravitasi, kemudian ada field quantum theory ya, teori kuantum untuk medan, lalu ada lagi quantum theory of solids ya, teori kuantum zat padat. Nah, karena saya mendalami material, jadi biasanya di kuliah S3 masih muncul teori kuantum zat padat ya. Selain itu juga ada teori kuantum elektrodinamika ya. Di teman-teman di fisika teori juga ada teori kuantum medan ya, field quantum theory dan particle physics gitu. Nah, itu kira-kira kalau Anda ingin mempelajari lebih mendalam, baik dalam rangka mungkin proyek akhir risetnya maupun sekedar melanjutkan rasa penasaran atau bahkan hobi gitu ya. Oke, saya pernah merencanakan bicarakan sesuatu, tapi lupa-lupa terus ini di kesempatan terakhir ini kita masih punya satu mata kuliah, satu jam kuliah ya hari Rabu. Kita lihat saja nanti. Nah, dulu pernah saya mana ya? Ini saya sampaikan ini ya. Nah, jadi ini juga sering saya bawakan di beberapa kuliah mahasiswa S1 ya, jadi tentang mahasiswa zaman sekarang gitu ya, dan kita pernah bahas ini. Jadi ini semua yang mungkin menjadi sosok seharusnya mahasiswa saat ini ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ketika saya terutama jadi mahasiswa dulu tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Nah, ini pernah saya sampaikan dulu rasanya. Namun gini, sebagai dari Anda yang mengajar S2, itu kalau saya lihat lapangan kerja setelah selesai studi ini, itu kebanyakan Anda menjadi dosen atau staf pengajar. Ya, mungkin di sekolah menengah, di lembaga training, mungkin di lembaga pelatihan. Itu setidaknya para alumni S2 Fisika yang sudah jumlahnya mungkin lebih dari 100-an gitu ya. Dan ketika itu terjadi, maka kalau mahasiswa sekarang menjadi seperti ini, maka dosen pun harus seimbang ya. Dosen harus seimbang. Nah, ini yang menuntut kita untuk bisa selalu meningkatkan satu pengetahuan ya, knowledge gitu, kompetensi, keilmuan yang kuat gitu. Ini mutlak ini saya rasa ya. Kenapa sekarang kalau jadi dosen itu harus
berlatar pendidikan S3 gitu, karena memang itu dibutuhkan. Jadi kita sebagai dosen itu menanggung atau menjalani tugas tridharma ya. Kalau pengajar yang lain mungkin utamanya pembelajaran, tapi kalau kita kan ada tugas tridharma ya. Jadi satu pembelajaran akademik, kuliah, kemudian yang kedua tidak kalah penting adalah research, penelitian, pengembangan ilmu, pengetahuan dan aplikasinya gitu ya. Dan yang ketiga ini kontribusi untuk masyarakat, yaitu pengabdian pada masyarakat gitu. Nah, sehingga dengan demikian maka dosen itu tidak hanya kompetensi keilmuan yang tinggi, tapi juga pengalaman yang banyak gitu ya. Karena kalau kita tidak berpengalaman, tentu bagaimana bisa mendorong kita kepada mahasiswa ya untuk berbuat jauh lebih baik ya, tentu daripada dosennya gitu ya. Nah, kemudian ini yang mungkin belum semua staf pengajar dan dosen ya memiliki, apalagi yang masih baru gitu ya. Jadi beberapa soft skill ini ya, kalau tadi mahasiswa juga ada soft skillnya, misalnya, nah ini semua mereka kembangkan itu ya, mereka kembangkan sampai kalau dulu kita biasanya belajar itu mesti ada bimbingan guru, kalau ini kan bisa aja dengan bimbingan guru, dengan belajar sendiri dan keduanya gitu ya. Lalu, nah ini thinking yang sifatnya seperti ini, kreatif, kolaboratif, ya project based, problem based dan sebagainya. Gitu. Nah maka dosen harus mengimbangi itu. Ya, jadi harus skill, critical thinking, kreatif, komunikasi, kolaboratif dan sebagainya. Nah ini mungkin mudah diucapkan, tapi tidak mudah juga untuk direalisasikan. Gitu ya. Apalagi yang intensif dan apalagi dengan skill yang tinggi. Bagi dosen di sini itu bisa nanti menarik mahasiswanya, gitu ya, menarik mahasiswanya untuk bisa memenuhi ini tadi. Nah, ini tadi. Nah, jadi sekarang perannya itu, wah ini berat ya, sebenarnya menebar passion dan menginspirasi mahasiswa. Ini yang barangkali perlu dilakukan baik di dalam kelas seperti ini maupun di luar kelas. Nah, kemudian tidak lagi sebagai hubungan atas bawah gitu ya, hubungan yang sifatnya tapi lebih pada hubungan yang sejajar ya teman bagi mahasiswa. Dosen-dosen dulu mungkin zaman saya kuliah 40 tahun yang lalu gitu ya, itu ada dikenal dosen killer ya, ada dosen macam-macam lah namanya, statusnya itu yang di-label oleh mahasiswa tergantung dari bagaimana si dosen ini berinteraksi dengan mahasiswa gitu ya. Nah ini berat lagi nih teladan karakter. Mungkin sebagai contoh ya, kalau saat kita kuliah luring itu penampilan dosen pun itu juga penting. Nah, ini kalau digambarkan rapi gini, pakai dasi kupu, pakai sweater dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi Anda nanti kalau jadi dosen atau mungkin sudah jadi dosen, itu juga tolong diperhatikan hal kecil gitu ya. Karena mungkin bagi Anda tidak masalah, tapi orang lain itu bisa saja mengundang masalah bagi orang lain gitu. Sebagai contoh gini, kalau Anda misalnya dosen yang masuk kelas itu dengan pakaian acak-acakan gitu ya, misalnya baju dikeluarin itu nggak rapi, apalagi lecek, lungset, kemudian rambutnya acak-acakan dan sebagainya, itu mungkin Anda melihat pun sudah sempat ya, sudah sepet gitu ya, sudah sepet. Nah jadi setidaknya cara berpakaian pun ini, penampilan ini juga penting karena ini termasuk dari ini semua peran ini. Ya tentu tidak ditulis berpakaian rapi, tidak ditulis, tapi itu bagian dari ini, ya. Bagian dari teladan karakter, ya, menebar passion dan sebagainya, itu dimulai dari hal yang kecil. Gitu. Nah kalau daring seperti ini ya karena kita nggak terlihat semuanya gitu, jadi ya kadang-kadang kita
tidak terlalu masalah gitu. Tapi kalau di kelas itu masalah gitu ya. Nah, jadi peran-peran ini yang sekarang berubah bagi dosen gitu ya. Dan sekarang ini ada yang bagian kuning ini misalnya. Ya. Ini jadi sangat banyak kompetensi yang harus kita siapkan dibandingkan mungkin dosen di masa lalu gitu ya. Jadi jelas ini kompetensi dalam mendidik ya. Kalau seperti saya gitu ya, itu dulu kuliah fisika, saya sama sekali tidak mengenal teori pendidikan. Jadi belajar mengajar itu ibaratnya di jalanan gitu ya. Jadi dari sering jadi asisten, ya, kemudian membantu teman untuk mengajar, mulai dari mungkin sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ya, beberapa kali bimbel belajar dan sebagainya. Nah, setelah saya jadi dosen baru saya baca-baca buku-buku tentang psikologi pendidikan, gitu ya, psikologi komunikasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini bagi Anda yang mungkin dulu S1-nya berasal dari Universitas Pendidikan itu tidak masalah ya di sini, tidak masalah gitu. Sehingga sekarang ini Anda tinggal meningkatkan knowledge ya, kompetensi yang inti keilmuannya ini. Nah, kompetensi dalam riset ini yang juga tidak serta-merta ya. Karena juga tidak semua dosen kalau Anda lihat sekarang bisa melihat dosen-dosen itu dari beberapa platform atau media ilmiah ya, misalnya semacam Scopus itu yang dipakai oleh Dikti. Kemudian ada Google Scholar ya, ada ResearchGate ya. Mungkin yang sedikit umum itu LinkedIn, lalu yang lain-lain ya. Anda tinggal masukkan nama dosen, Anda bisa melihat di situ sejauh mana dosen itu sudah menunjukkan katakanlah aktivitas dan output dari riset yang dilakukan. Ya, itu ada di situ. Kemudian Anda mungkin nanti jadi dosen mengenal adanya H-index, ya, AIDS index, H-index. Ada di Google Scholar, ada Scopus dan sebagainya. Itu menjadi ukuran capaian ilmiah. Kompetensi dalam digital business. Ya. Ini artinya kecerdasan digital. Jadi bisnis jangan diartikan selalu kita itu bertransaksi, menghasilkan uang dan sebagainya ya. Tapi sesuatu yang menjadi urusan kita itu namanya kan bisnis. Nah, ini sekarang yang harus dipunyai. Kemudian ini yang juga lebih sulit lagi, kompetensi dalam globalisasi. Ya, jadi sejauh mana Anda sebagai seorang dosen nantinya itu terlibat atau menjadi bagian dari komunitas internasional. Misalnya ada komunitas profesi, ada komunitas fisika, ada komunitas material science, ada komunitas apapun gitu ya. Nah, kemudian kompetensi dalam strategi di masa depan. Nah, ini sulitnya karena apa? Seperti saya ini dengan Anda kan ada gap ada gap usia, mungkin pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Ya. Anda ini mestinya generasi milenial, ya, yang lahir sekitar tahun 2000. Sedangkan saya mungkin generasi baby boomers namanya kalau nggak salah. Ya, jadi saya ini belajar di masa lalu, mengajarkan pengetahuan, kompetensi keilmuan kepada Anda yang hidup di masa depan. Nah, jadi kalau saya hanya mengandalkan pengetahuan saya yang sudah pernah saya pelajari dulu, itu pasti tidak nyambung. Artinya kasihan kepada Anda yang harusnya menyerap ilmu hari ini dipakai untuk masa depan. Sementara ilmu yang diajarkan di masa lalu lah, ya kan? Jadi gapnya sudah parah itu. Gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kami sebagai dosen itu dituntut untuk selalu update apa yang kita ketahui, gitu ya, untuk membekali Anda sekarang. Jadi misalnya aja, dosen mau tidak mau harus paham ini yang ketiga ini. Mungkin tidak jago betul, tapi paling tidak bisa dipakai dalam program-program pembelajaran. Ya. Seperti Zoom dulu belajarnya juga lama. Kemudian Classroom, ya. Kemudian membuat video, mengupdate, ya, dan sebagainya. Gitu. Nah
Ini semua sekarang harus kita miliki di kotak yang kuning ini. Ya, selain tadi itu yang sudah kita bahas menjadi dasar yang harus kita. Nah, jadi lumayan sangat tidak mudah ya menjadi dosen zaman sekarang ini untuk menyiapkan mahasiswa yang seperti itu. Mungkin sekian tahun ke depan sudah ada 5.0, gitu, 5.0. Itu sudah ada faktor apa lagi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun dosen. Ya. Sekarang ini saja, ketika belum ada pandemi, dunia ini sudah terkena disruption. Ya, disrupsi. Kalau Anda mungkin baca-baca buku tentang disrupsi, ada banyak kegiatan-kegiatan yang berubah drastis, tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, apalagi sekarang orang terkumpul di rumah, gitu ya, sehingga akan lebih mendorong proses disrupsi ini menjadi keseharian kehidupan kita saat ini dan akan masa yang akan datang. Ya. Mungkin kita akan mendengar perusahaan besar, sebagai contoh perusahaan penerbangan kita ini ya, Garuda Indonesia yang kita cintai bersama barangkali, meskipun kita kalau pergi naik Garuda itu tidak menjadi pilihan karena mahal gitu ya. Namun kalau kolaps dan akhirnya bangkrut itu betul-betul sesuatu yang menyedihkan. Gitu. Nah, bayangkan sekarang perusahaan-perusahaan besar itu sudah bisa bangkrut kalau tidak bisa bertahan dalam situasi disrupsi, apalagi pandemi, gitu ya. Oke, jadi ini yang menjadi hal yang barangkali Anda sudah atau akan bercita-cita menjadi pengajar seperti kami, gitu ya. Hal begini yang memang harus kita atau dituntut supaya menghasilkan mahasiswa yang tadi itu. Tentu tidak seorang pun dosen yang menginginkan mahasiswanya tidak berhasil, gitu ya. Dan mestinya kami sebagai dosen akan membayangkan Anda lebih sukses cita-cita semua dulu, saya kira. Baik, saya kira itu sebagai mungkin perlu saya sampaikan gitu ya di saat masih ada kesempatan seperti ini. Gitu. Baik, saya kira ini hal yang mungkin tidak usah terlalu dipusingkan meskipun perlu dipikirkan gitu ya. Namun demikian, kalau ada komen atau pertanyaan, silakan barangkali 1-2 pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada komen? Pak, boleh bertanya, Pak? Oh, tentu saja, silakan. Iya. Berarti untuk menjadi seorang dosen itu kan butuh banyak sekali ini ya, pembelajaran karakteristik dan skill dan lain-lain. Nah, kalau boleh itu untuk sebelum menjadi dosen kan harus ada pengalaman. Nah, apakah ada magang terkait dosen sendiri, Pak, sehingga bisa melihat bagaimana seorang dosen langsung melihat mengajar gitu, ya magang lah gitu, Pak. Iya, jadi memang ini kalau sudah seperti itu kan bisa dibilang cita-cita itu sesuatu yang sifatnya personal gitu ya. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi katakanlah profesional di bidang tertentu gitu, tapi itu bagian dari passion kita sebagai individu gitu ya. Nah, tentu saya hanya bisa bercerita pada diri saya sendiri. Yang pertama, saya memang menyenangi fisika itu sejak kira-kira SMP gitu ya, SMP kelas 2 dan sebagainya gitu. Karena mungkin saya terpacu satu. Saya masih ingat dulu waktu tahun 69 ya. Saya umur 9 tahun itu kelas 3 SD ya, SD. Itu sangat penasaran dengan peluncuran Apollo 11 di bulan ya. Dan saat itu tentu tidak ada TV, tidak ada internet dan sebagainya. Tapi saya lupa, entah saya dapat dari mana, itu gambar tentang Apollo 11, baik sketsa maupun fotonya gitu ya. Setelah sekian bulan berhasil diluncurkan itu dan mendarat di bulan,
Itu gambarnya kecil lah, mungkin setengah A4 itu ya. Tapi itu saya tempel di dinding tempat saya belajar gitu ya. Akhirnya terus tidak tahu kapan mulainya, saya tuh sangat senang dengan fisika. Namun sepanjang SMP dan SMA, mohon maaf kalau saya ceritakan, para guru fisika saya ini ya setidaknya dalam kacamata saya kurang memuaskan karena rasa penasaran saya tidak terpenuhi gitu ya. Namun beliau-beliau ini sangat berjasa. Kenapa? Karena besar dan saya akhirnya betul-betul masuk ke depan. Nah, ketika kira-kira saya di tahun kedua itu masuk ke Departemen Fisika kan, tahun pertama TPB. Tahun ketiga itu saya entah kenapa sudah jadi asisten. Ya, asisten waktu itu asisten kuliah elektronika. Kemudian semester genapnya saya menjadi asisten fisika kuantum, fisika modern. Ke-6 saya menjadi asisten fisika kuantum. Gitu ya. Semester ke-7 itu saya pernah dipaksa oleh dosen gitu ya menjadi asisten mekanika kuantum yang saya belum mengambil, tapi saya ikut kuliah tanpa ngambil SKS gitu. Jadi mekanika kuantum ini kalau dihitung saya kuliahnya 3 kali. Waktu nyoba-nyoba, jadi belum mengambil SKS. Kemudian saya jalani setelah jadi asisten gitu ya. Nah, dari berbagai pengalaman itu, dan saya juga sering main-main waktu itu kan, saya kuliah di Bandung, jadi ada LIPI, ada LAPAN yang nggak terlalu jauh ya. Saya sering main-main ke sana, mencari-cari informasi dan sebagainya. Belum ada website waktu itu ya, jadi kalau main harus ke sana. Gitu. Banyak ketemu teman dan sebagainya. Nah, saat itulah saya tergerak. Wah, ini saya kalau bisa menjadi dosen, kelihatannya asik gitu. Nah, setelah ada niatan itu, baru saya betul-betul seperti yang tadi Mas tanyakan, saya mengamati betul para dosen-dosen yang membuat saya menjadi dosen favorit. Artinya saya punya dosen favorit yang mulai dari cara berbusananya, cara mengajarnya, ya, kemudian cara catatannya, lalu cara ceritanya dan sebagainya yang saya ambil tentu tidak semuanya itu pada satu dosen gitu, pada bersumber dosen gitu ya. Termasuk dosen saya ada yang berpakaian seperti ini, rapi gini, ya, pakai aksesoris yang menarik gitu ya. Nah seperti itu Mas, sehingga ini memang artinya kemampuan dan skill-skill yang ada di sini ini tidak bisa kita set up dalam waktu yang singkat gitu ya. Dan bahkan jadi dosen baru di ITS pun ketika itu tahun 87 saya masuk ya, jadi sudah 5 tahun yang lalu itu saya juga terus untuk bisa belajar gitu ya. Misalnya guru-guru saya di ITS itu seperti Pak Mahfud Saimin, kemudian dulu ada dosen senior juga, ada Pak Abdul Salam, ya, Pak Ali Imron, dan seterusnya para dosen senior ini yang waktu saya masuk bersama Pak Bagus Jaya Santosa, itu saya seangkatan masuknya ke ITS dengan saya, itu apa ya, diberi wejangan dan sebagainya, dan akhirnya secara tidak saya sadari sekarang ini saya sudah menjadi seperti beliau, karena di departemen ini saya hanya kalah senior dengan Pak Suasmoro, jadi saya nomor 2 sekarang, jadi saya paling senior, Mas. Sehingga memang proses begini ini tidak serta-merta kita bisa siapkan kayak kursus atau training, tapi lewat perjalanan yang banyak, yang panjang, dan itu tentu dengan proses pembelajaran ya lewat pengalaman-pengalaman yang panjang gitu. Jadi misalnya aja yang paling gampang, sudah sekian tahun ini saya selalu ingin ikut seminar ya. Kalau dulu masih muda ya, belum banyak risetnya gitu ya. Ya, jadi pendengar dan sebagainya itu sudah sering saya lalui gitu ya. Kemudian selama saya studi S2 S3 itu saya banyak juga berkunjung ke berbagai tempat ya, di dalam dan di luar negeri gitu, untuk gimana sih menjadi periset gitu. Bagaimana memanage sebuah project riset, bagaimana
menghasilkan output ilmiah dan sebagainya. Itu kira-kira ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagi Anda yang punya akun ResearchGate atau mungkin ada LinkedIn, itu bisa dilihat di situ ada beberapa hal yang saya tuliskan. Ya, barangkali bisa menjadi apa ya bukan sesuatu yang pantas sekali dicontoh, tapi barangkali ada beberapa hal yang barangkali bisa Anda ulang dan Anda tingkatkan seperti itu. Nah, jadi saya hanya bisa bercerita tentang pengalaman saya. Tentu saya punya pengalaman yang lain lagi, gitu ya. Saya begitu, Mas. Betul ya Pak. Ternyata memang cukup Oke. jauh untuk jalannya Pak. Ya tentu saja. Karena kan apa ya, ibaratnya pengalaman dan knowledge seseorang itu kan berbanding lurus dengan perjalanannya, gitu ya. Nah, perjalanannya itu artinya satu, waktu yang panjang, dan yang kedua intensitas. Jadi kalau energi itu besar kan bisa saja ya, tapi lama dan sebentar itu relatif ya, relatif, dan intensitas bagi seseorang itu juga relatif ya. Tentu saja banyak juga jurusan yang Anda mungkin bisa membandingkan si A, si B, si C dan sebagainya. Ya seperti tadi saya punya sekumpulan nama-nama dosen yang saya memfavoritkan beliau-beliau itu, kemudian saya ambil yang bagus gitu ya, menurut saya ya gitu. Meskipun saya juga belum katakanlah berhasil menjadi dosen yang baik gitu, tapi saya selalu ingin menjadi dosen yang baik gitu ya, yang cocok, yang seperti ini, meskipun ya saya merasa masih jauh. Padahal saya ini sudah tinggal mungkin kurang dari 8 tahun pensiun ya, di 170 gitu kira-kira. Oke, demikian mungkin. Ini kalau diteruskan nanti saya ngocehnya nggak bisa habis ini kan. Nah, itu ya Mas. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Masih ada lagi kira-kira? Saya Bapak mau bertanya. Wah, ini jadi banyak yang tertarik. Ini saya bukan promosi dosen ya. Iya Pak. Mungkin singkat saja tidak apa-apa. Menurut Bapak. Oh, tidak apa-apa. Menurut Bapak, baiknya jika kami setelah lulus S2 dan kami ingin menjadi dosen di fisika, baiknya mencari kerja S2 dulu, di lulus ini nyari kerja sebagai dosen dulu untuk pengalaman, atau gak apa-apa lanjut S3 nanti baru nyari kerjanya nanti gitu Pak? Ini kalau dari pengalaman teman-teman ya, teman-teman kan saya banyak mengalami interaksi dengan mahasiswa gitu ya. Itu agak sulit dipastikan, tapi mungkin lihat peluangnya. Misalnya Anda ada peluang S3, misalnya kayak PMDSU atau mungkin ada beasiswa apa, ambil gitu ya. Nanti kita lihat setelah itu bagaimana peluang kerjanya. Tapi kalau misalnya bisa langsung dapat misalnya job menjadi dosen di mana gitu, itu juga ambil saja. Toh nanti juga bisa kuliah setelah itu. Jadi jawaban ini sebetulnya tidak rigid. Ya, Anda bisa melihat peluangnya, mana yang sekiranya bisa diambil keputusan lebih dulu. Gitu. Saya punya banyak mahasiswa S3 yang mengalami situasi yang kedua. Jadi banyak yang setelah S2 mereka menjalani studi gitu ya. Kemudian setelah itu baru dia lanjut S3. Namun demikian, sekarang tinggi itu karena diharuskan punya dosen-dosen yang berkualifikasi S3, itu sekarang pasarnya S2 itu menjadi kalah dengan lulusan S3 gitu. Jadi banyak orang yang misalnya atau banyak departemen, banyak universitas yang menerima dosen itu kalau sudah S3 gitu. Karena ya bagi universitas itu mungkin punya benefit kalau misalnya menerima S3, artinya sudah langsung dosennya tercatat sebagai kualifikasi tertinggi ya gitu ya, dan kedua tidak perlu menyekolahkan lagi gitu. Jadi itu situasinya. Nah sekarang Mbak Iswina nanti bisa dipelajari kira-kira peluangnya seperti apa, baik itu peluang sekolah lagi maupun peluang untuk menjadi dosen gitu ya.
Jadi sejumlah teman-teman S2 yang merasa bimbing itu sekarang banyak bekerja di PTS gitu ya, PTS maupun dosen maupun PTN-PTN baru yang baru dinegrikan gitu ya, atau fakultas-fakultas baru misalnya kayak sains MIPA gitu kan nggak semua perguruan tinggi punya ya. Dan sekarang mulai ada bertumbuh gitu untuk fakultas sains dan sebagainya itu. Nah jadi seperti itu Mbak, rasanya sulit kalau kita kekeh gitu ya, saya tak sekolah dulu atau saya tak cari dosen dulu dan sebagainya gitu. Jadi kalau bisa menurut saya lebih fleksibel saja, karena toh dua-duanya ini mungkin dan banyak contoh yang sudah terjadi gitu ya. Tahun 87 saya ini masuk menjadi dosen, itu tidak banyak yang di TS itu dosen masuk langsung S2. Saya langsung S2 dulu. Dan di angkatan saya itu ada 100-an sekian dosen, itu mungkin hanya berdua yang sudah S2. Yang lain ya dia S1 dan sekolah lagi setelah itu. Gitu. Namun sekarang kan peraturan berubah. Ya. Minimal harus S2 misalnya gitu. Dan banyak perguruan tinggi yang mematok S3 gitu. Nah, jadi pelajari sajalah kira-kira tren-tren seperti itu ya. Dan kabar baiknya sekarang seperti apa ya, dulu namanya IAIN, sekarang UIN, Universitas Islam Negeri, dimanapun itu juga sudah mulai membuka fakultas MIPA, ya, fakultas sains dan teknologi dan sebagainya. Nah ini sebetulnya peluang-peluang kita yang bisa kita catat gitu ya untuk nanti setelah lulus dan sebagainya. Demikian Pak sementara. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke. Baik, masih ada lagi kira-kira? Nah, nanti silakan sambil jalan ya kalau misalnya ada pertanyaan seputar ini, seputar apa yang namanya, seputar masa depan. Nah, mungkin saya akan sedikit mereview aja apa namanya soal kuis kita yang kemarin ya. Mungkin Anda tidak menduga dibandingkan P1 WTS yang mungkin banyak rumusan-rumusan ya. Kali ini saya ingin menggali pengertian dasar sebetulnya. Jadi rumusannya menjadi tidak menonjol. Gitu ya. Nah saya berikan ini orbital P, ya, orbital P. Ya, seperti itu. Nah kemudian Anda boleh pilih. Ya. Jadi sebenarnya bebas ya. Ada keleluasaan Anda untuk memilih mengerjakannya, membatasi diri dulu sebelum Anda mengerjakan itu. Nah, di soal yang standar, Anda kan tinggal mengerjakan, gitu ya. Tapi kalau ini harus memilih dulu, nah itu. Jadi aspek yang saya tambahkan adalah bahwa soal-soal yang sifatnya open, ya, lebih open-minded, jadi tidak to the point seperti soal-soal yang standar. Jadi berikut ini diberikan sketsa orbital P dari orbital atom hidrogen dalam koordinat ruang 3 dimensi XYZ. Ya. Nah, tuliskan bentuk eksplisit fungsi gelombang elektron terdiri dari fungsi radial, angular, spin. Karena eksplisit, ya, eksplisit, berarti Anda kan harus menuliskan misalnya, ini apa yang dipilih dulu. Eksplisit ini. Apa yang dipilih dulu? Anda memilih apa dulu? Halo. Orbital P. Orbital P itu artinya ya, orbital P itu kan sama dengan orbital yang L-nya sama dengan berapa? Berapa? 1. Nah, kalau L sama dengan 1, berarti Anda harus memilih N itu minimum sama dengan berapa? 2. Oke. Nah, baru ML-nya ini 0 plus min 1. Nah, gitu kan? Sehingga di sini Anda nanti harus menuliskan R21 ya. Fungsi R, Anda tinggal lihat tabel kan gitu. Kemudian
Y 2 0 theta V, ya. Anda tinggal lihat tabel 2 min 1 theta V, Anda lihat tabel, ya kan? 2 plus 1 theta V, Anda lihat tabel. Nah, jadi fungsi radial sudah, fungsi angular sudah ada 3. Nah, gitu kan? Tapi kalau Anda milih N-nya lebih dari ini, 3, ya ini berarti 31 gitu ya. Kemudian 3 tetap 1. Nah, sekarang ini spin itu kan kalau mau plus min setengah, ya, spin elektron. Nah, ini nggak ada bentuknya, ini cuma salon pas gitu aja. Nah, sehingga Anda bisa menuliskan misalnya kalau mau ditulis ini, gitu ya. Ini, kemudian ini, misalnya ini plus setengah. Nah, tuliskan nanti R-nya bentuknya apa, dan seterusnya. Jadi tinggal lihat aja. Cuman untuk sampai ke sini, Anda butuh pilih-pilih tadi, gitu, ya. Oke, gampang kan ya? Nah, itu mungkin yang membuat Anda bingung, barangkali harus memilih dulu ini. Saya lihat beberapa ditulis ya gitu, padahal saya minta eksplisit ini. Eksplisit itu sampai bentuknya itu akar berapa, eksponen, ada R-nya berapa gitu ya. Ini juga gitu, akar apa, ada sin, misalnya theta, E pangkat I, V, dan sebagainya. Itu lihat tabel saja, sudah ada semua kan ya. Oke. Ada komen? Silakan. Baik, karena nomor 2, ini juga mudah saja ya. Tapi memang pengertian yang bermain di sini. Saya tidak mau Anda tenggelam dalam rumusan kali ini. Berapakah energi dalam elektron volt elektron pada orbital ini? Nah, energi ditentukan oleh bilangan kuantum apa? N, Pak. N. Oke. Gimana betulnya? En sama dengan minus I0 per N kuadrat. ya, oke. Ini Anda bisa tuliskan dalam bentuk rumusan apapun, tapi kalau mau tulis saja seperti ini, N kuadrat EV. Ya. Ini jawabnya, jadi hanya N. Kemudian selidikilah apakah ada degenerasi. Ada nggak degenerasi? Adakah degenerasi? Apa artinya degenerasi? Ada dua keadaan dalam satu energi yang sama. Beberapa keadaan berbeda, energinya sama. Terus apa degenerasinya? Ada nggak degenerasi ini? Anda lihat kan, kalau saya menuliskan ini N, ya, 1N ini kan ada L, ML, MS, gitu. Sementara ini yang ditentukan oleh N saja, Berarti untuk berapapun ini, harga energinya tetap, gitu. Jadi berarti ada degenerasi, ya. Berapa degenerasinya? 1, 2, 3, 4. 4. 4. Apa aja itu? Coba, misalnya ini, kan ini tadi ada 3 macam ya. Ada 3 macam ini kan. Ditambah apa lagi? Cukup nggak ini? Kalau N sama dengan 2, L itu harganya berapa? Halo? 0 dan 1, Pak. Iya, 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ya. L sama dengan 1, harganya ada 3 ml. L sama dengan 0, ml-nya ya 0 kan begitu. Nah, jadi ada 1 0, 1 min 1, 1 plus 1, dan ada 0 0. Ya kan, ada 0 0.
Ini orbital S yang nggak ada di sini. Jadi sebenarnya ini di generasinya 4 tadi kata Mbak. Nah, tapi sebetulnya kalau mau ditulis ini masuk ya jadi banyak, tapi cukuplah 4 saja. Nah, kalau mau ini apa nih, karena plus minnya ini ya gitu. Oke, nah pada jarak berapakah dari atom elektron ditemukan dengan probabilitas terbesar? Ini harus ngecek ya, harus ngecek bentuk ini. Bentuk ini tuh kalau di buku itu bentuknya gini kan. Nah gitu ya. Ini kira-kira sekitar berapa nih? 3, sekian dari A0. A0 itu jari-jari Bohr ya. 0,52 angstrom gitu. Nah ini kira 3 itu. Tapi kalau Anda berkaca di sini aja bahwa untuk N sama dengan 2, jari-jari Bohrnya Rn kan berapa? 0,528 tadi ya. Angstrom kali N kuadrat kan. Nah N-nya kan 2. Berarti ini 4 kali A0. Sekitar 4 kali A0. Nah menurut ini 3, sekian. Ini kalau menurut model Bohr. Ini kalau menurut model kuantum. Ya. Nah, di mana kira-kira itu? Ada di sini kan, yang terbesar ini. Ini kalau ini saya tuliskan sumbunya gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira kan di ini paling besar yang di sini nih. Nah, di situ. Ya. Bisa di sini. Kalau Anda lihat ini ada ini Y202-1 2 plus 1 ini ada sin theta, ada cos theta, ada V ya. Kalau Anda lihat misalnya contoh aja, misalnya ini. Nah, ini XYZ-nya itu, lalu ini ada theta di sini ya. Lalu V di situ. Ini R-nya, ya kan? Misalnya ini untuk PY ini kan sebanding dengan sin theta. Ya, sin theta. Anda lihat, kalau tetanya 0 di sumbu sini 0. Sin theta, sin 0 kan 0. Kalau sin 90 1. Nah, berarti untuk itu 1 kalau diputar V-nya ini ya, sedangkan Y0 ini cos theta. Tetanya 0, 1, tetanya 90 dia 0. Nah, berarti masuk sumbu Z gitu ya. Ini sumbu X, sumbu Y gitu. Nah, silakan saya akan cek nanti ada yang arahnya benar, gitu ya. Beberapa kesasar ini. Ini mungkin menjawabnya terlalu simpel, gitu ya. Soalnya simpel, tapi menjawabnya tidak terlalu simpel. Anda harus cerita macam-macam ini sedikit, gitu ya. Ya memang tujuan saya untuk membangun pengertian, untuk menanyakan pengertian, pemahaman, bukan rumusan, ya. Rumusan mengikuti ini. Anda harus menuliskan semuanya ini. Kita mengikuti, gitu ya. Oke, jadi itu nomor 2, ya. Silakan ada penasaran, mungkin. Nah, nomor 3 ini juga Anda kebanyakan ini menyalin saja di buku ini ya, menyalin saja di buku. Tapi sebenarnya ini pengertiannya kan agak tidak biasa gitu ya, agak tidak biasa. Jadi kalau Anda masih ingat, di antara momentum angular, gitu ya, ini kan yang jadi inti persoalannya. Nah, atau ini. Nah, tetapi yang bisa punya eigen state langsung, ya. Kalau kita lihat misalnya di LML ini kan ini dua-duanya ini. Jadi kalau kita kerjakan ini, gitu ya, LML itu sama dengan H kuadrat L plus 1. Nah, kan gini, ya kan? Kemudian LZ H kuadrat ML LML, gitu kan? Nah, ini kita berapa? Ini kita kan ada L-nya itu 1,
gitu. ML-nya 0 plus min 1, kan gitu. Ya. Jadi panjang vektor dari L kuadrat atau L kuadrat atau kalau L saja berarti kan 1 ml, berapapun ml-nya nggak masalah karena harganya bergantung pada L. Ya. Berarti H akar, ya ini kalau kuadrat ini kuadrat itu, kalau ini tidak ada kuadratnya ini ada akarnya. Berarti 1 plus 1, kan gitu ya. Dari 1 ml. Nah, jadi harganya ini, panjangnya vektor ini tidak lain adalah H bar akar 2. Nah, ini kan. Ya. Sedangkan yang ini LZ harganya bisa ini 0, bisa min H, bisa plus H. Gitu kan. Nah, ini yang harus saya gambarkan dalam ruang. Ya. L besarnya L dan komponennya pada sumbu Z. Gitu. Sedangkan ini nggak bisa digambarkan. Ini kan mewakili LX dan LY. Ya, ini soalnya kan LX plus min I LY, kan gitu. Ya. Tidak bisa beroperasi langsung pada eigenstate ini. Ini hanya beroperasi pada situ. Nah, jadi sebenarnya ada sedikit ceritanya kan, sehingga kita dalam ruang itu hanya ditentukan oleh panjangnya ini, panjang vektor L dan komponen arah Z. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil ruangnya seperti ini, ini ya. Nah, di sini adalah L, di sini L, ya. Ini ML-nya, di sini plus 1, di sini 0, min 1. Nah, ini akan membentuk vektor ini L, ini plus 1, ini L, ini min 1. Nah, jadi ini besarnya vektor L, ya, ini L, dan komponennya arah Z. Sehingga dalam ruang kemana arahnya? Arahnya itu kalau misalnya plus 1, ya ini dia bisa ada di sini L-nya. Nah, di sini boleh, di situ boleh. Kita tidak tahu di mana ini karena LZ dan LX tidak diketahui. Kalau yang ini ya berarti membentuk lingkaran ini. Kalau yang ini berarti membentuk lingkaran itu. Nah, jadi inilah orientasi L untuk L sama dengan 1 di dalam ruang. Keboleh jadinya ujungnya di sini, atau di situ, atau di situ. Ya. Ini saya lihat banyak yang kesasar atau menggambarkan itu tapi tidak lengkap. Nah, ini dalam kuliah dulu saya tekankan pengertian momentum sudut itu agak sedikit rumit dibandingkan misal nanti di soal nomor 4 atau nomor 5 ya. Itu berhubungan dengan teorinya. Nah, jika momentum angular spin S diberi bagaimana momentum angular J-nya, nah ini tambah rumit lagi ini. Sebetulnya gampang. Kan di situ sudah tuliskan bahwa J ini adalah L plus S. Anda gambarkan dalam ruang saja misalnya, ya ini L-nya, ini L-nya, S-nya kan gini, S-nya. S itu berapa sih? S ini berapa? Itu kan apa namanya H bar, gitu, setengah kali setengah plus 1 ya, pangkat setengah. Nah gitu kan. Jadi berapa? 3/2, 3/4. Jadi H 2 R berapa nih? 3 ya. R3 ya. Nah, R3. Ini panjangnya L. Jadi kalau kita gambar
ini S-nya, lalu MS-nya, ya, S-nya itu plus min H/2. Nah, jadi sama itu nanti. Ini panjangnya, nah gitu. Ini setengah, ini min. Nah, jadi kira-kira ini S atau di sini. Ini S. Nah, tentu saya tidak minta semua. Anda ambil aja satu kasus misalnya. Kalau S-nya, L-nya ke sini, misalnya L-nya ke sini, S-nya ke mana? Terserah, sini apa sana. Nanti Anda lukis saja bahwa ini L, ya, kemudian di sini S-nya. Nah, sehingga J-nya mungkin di sini. Ini J. Dan nanti dalam ruang dia membentuk ya, itu kalau diperhitungkan S-nya. Jadi detail ini yang ingin saya gali Anda untuk mengerti bagaimana menggambarkan momentum angular baik orbital maupun dalam atom. Anda coba simak. Rumus yang sulit tidak ada kan? Rumusnya sederhana semua. Apalagi dituliskan dengan notasi Dirac. Tapi menggambarkan konsep ini dalam ruang itu yang mungkin perlu pemahaman lebih baik. Ya. Nah, jadi itu semua ya dari 1 sampai 4. Inilah kesimpulan Anda mengenai teori kuantum hidrogen dibanding dengan teori atom Bohr. Jadi apa yang sama, apa yang berbeda? Ada probabilitas yang terbesar Pak, sama seperti atom Bohr. Baliknya tidak Pak, kalau yang saya pahami. Oke, boleh. Bagaimana soal energi? Energi ini sama tuh. Menurut teori kuantum ya ini. Nah, jadi sama kan ya. Oke, tadi sebutkan Mas tadi probabilitas besar. Oke, kalau tidak mengenal probabilitas tapi elektron di situ itu ya, dengan berkeliling inti. Baik. Nah, yang kedua itu sebetulnya ini tadi. Yang kedua ini. Nah, jadi kalau LZ ini kalau dalam Bohr cuma L adalah kelipatan bulat dari H bar. Ini sebetulnya hampir mirip dengan ini toh. Nah, tetapi ini cuma N, satu nilai N, saya N sama dengan 2, itu cuma satu keadaan. Sedangkan ini N sama dengan 2 bisa 3 macam atau 4 keadaan. Gitu. Itu yang berbeda. Meskipun berbeda, namun paling tidak atom Bohr sudah menyarankan adanya kuantisasi ruang. Dalam hal ini kuantisasi momentum angular. Nah, jadi itu menjadi kesimpulan teori kuantum atom hidrogen dibandingkan dengan teori atom Bohr. Dari satu begini, kan di fisika atom juga persis sama sampai di teori atom hidrogen. Pak, kalau teorinya Bohr itu salah, kenapa kita pelajari juga? Nah, jadi sebenarnya kita ini tidak hanya belajar yang benar, ya kan? Bagaimana tahu itu benar kalau kita tidak tahu yang salah? Gitu. Satu. Yang kedua, bahwa ada satu urutan berpikir yang dapat kita adopsi, dapat kita serap ya, dalam fisik ini. Gitu. Sehingga nanti, misalnya kayak atom itu kan banyak. Ya. Sejak Pak Rutherford menemukan elektron, dengan segera beliau menyusun model atom yang kita sebutkan jadi model atom kismis. Nah, gitu ya. Jadi muatan positif itu rotinya, muatan negatif itu kismisnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sarapan pagi, udah sarapan belum? Saya belum ya. Jadi ini ada roti. Nah gitu ya. Ini roti. Terus ini ada kismisnya. Nah, ini gambaran model atom Rutherford. Ya, muatan positif menyebar, muatan negatifnya. Nah, tidak lama kemudian sorry saya sebut, ini Pak Thomson ini.
Ini Pak Thompson ini. Sebenarnya Pak Thompson. yang kemarin yang PKI kemarin yang bikin video animasi. Nah, kemudian model Pak Rutherford itu mencoba, oke, apa benar bahwa muatan plus dan min ini tersebar merata di atom? Ditembak oleh Pak Thompson ini. Jadi ibaratnya menembak roti tawar dengan energi sesuai dengan peluru, gitu ya. Harusnya kan tembus ini ya. Nah, tembus aja pasti. Roti ditembak dengan peluru kan mesti tembus itu. Tapi Pak Rutherford kaget. Ternyata ini tidak tembus lurus, ada yang belok. Itu bahkan yang membuat di akhiran ada yang membalik. Kalau gitu di dalam atom ini mesti ada sesuatu yang sifatnya masif sedemikian sehingga membalikkan atau membelokkan partikel alfa, padahal alfa itu kan bermuatan 2+ ya, partikel alfa 2+, helium 2+. Nah, jadi tentu kalau dia terbalik, terbelokkan, muatan positif ini ngumpul. Nggak begini. Nah, disitulah konsep inti atom dikenal. Muatan positif ngumpul di. Oke, nah kalau gitu elektron di mana? Ya, bergerak menginti. 9 sampai jam 9 malam. Kalau misalnya elektronnya negatif, intinya positif kan tarik. Jadi supaya tidak menjadi satu, elektron harus mengelilingi inti, ya, gitu ya. Jadi ini plusnya, ini elektronnya. Ya. Tapi menurut teori medan Maxwell dan sebagainya, elektromagnetik seperti itu, ya, ini kan muatan. Kalau dia bergerak melingkar itu artinya ada percepatan sentrifugal atau sentripetal. Ya, berarti kalau dipercepat terus-menerus, lama-lama energinya habis. Dia mestinya akan lintasannya makin kecil dan jatuh ke inti. Gitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Gitu ya. Tetap stabil. Nah, berarti ada yang kurang ini dengan teori Pak Rutherford. Makanya muridnya Pak Bohr ini memperbaiki jadi model atom Bohr yang di situ menabrak semua kaidah fisika klasik, medan, elektrodinamika dan sebagainya, ditabrak semua. Gitu ya. Nah, dari Pak Bohr ini kemudian ada lagi teori Wilson-Sommerfeld, terakhir teori kuantum yang mengadopsi adanya sifat gelombang dari partikel. Nah, maka itu. Nah, cerita ini yang harus kita tahu. Jangan langsung teori atom hidrogen menurut Schrödinger. Nanti sejarah ini ya hilang. Karena belajar fisika itu sama aja dengan belajar sejarah gitu ya. Kalau mau dikatakan begitu. Nah, jadi bagaimanapun yang salah-salah tetap kita pelajari sebagai pembelajar juga. Dan dengan demikian kita memahami bagaimana orang berpikir mengembangkan fisika kuantum ini atau teori atom. Oke, jadi itu lengkapnya ya, dari kuis kita yang mudah-mudahan ada sekarang bisa mendapatkan, ya itu soal nilai itu nanti urusan belakang. Yang penting mudah-mudahan ini semuanya lulus gitu. Tapi yang penting ya, yang harus Anda ambil pembelajarannya adalah bagaimana memahami itu. Bagaimana memahami. Ya. Saya ingin menunjukkan bahwa kuantum tidak harus terjebak dalam perumusan. Ya, tetapi setelah terjebak dalam rumus-rumus, Anda menjadi lupa tentang fisikanya. Gitu. Nah, di sini tadi sebenarnya kan, coba lihat soalnya ada rumus. Rumus yang dipakai pun juga tidak banyak dan sederhana, tapi butuh pemahaman yang lebih jauh. Nah, itu. Ya. Oke ya. Baik, anyway kita harus move on ya. Untuk ujian akhir nanti materinya ada 3 bagian yang belum kita kuiskan kemarin, yaitu partikel identik, kemudian teori perturbasi yang sudah saya pasang semua di Classroom, ada 2 video ya, ada 1 slide, ada
babnya Mas Stefan dan Dalibard, ya. Mudah-mudahan Anda sudah membaca. Gitu. Dan nanti sebagai tambahan saja tentang nanti sudah saya pasang juga di Classroom slide-nya, yaitu komputasi kuantum. Itu hanya sedikit mungkin update saja bahwa sekarang orang sedang berburu komputer kuantum, gitu ya, yang akan menggantikan komputer konvensional kita dalam kerangka teknologi semikonduktor, nanti akan diganti menjadi teknologi kuantum. Ya, itu juga waktu di video awal kemarin saya minta Anda membaca dan membuat resume, itu juga saya sudah singgung. Nah, supaya Anda tidak ketinggalan zaman, paling tidak Anda tahu-tahu sedikit mengenal istilahnya, itu ya, dan yang penting kita selalu updated. Gitu. Kemudian di Classroom yang hari Rabu ya, saya juga sertakan sedikit informasi tentang orang membuat quantum bit ya, dan quantum komputer, ya, seperti itu. Itu maksud saya untuk bagaimana kita bisa menghubungkan relevansi kuliah mekanik kuantum ini ke dalam perkembangan teknologi yang ada. Ya. Baik, sisa waktunya akan saya coba mengekstisarkan tentang teori gangguan. Ya. Saya harap Anda sudah membaca slide ini maupun bukunya dan videonya. Ya. Ada 2 video di MIT OpenCourseware yang Profesor Seftu Barton Swibah kalau nggak salah ya. Itu sudah dengan rinci menuliskan di papan rumusan-rumusan yang diperlukan. Itu ya kira-kira. Oke, jadi ini Anda silakan hari di Classroom pertemuan 26 kalau nggak salah. 26 ya, 25 atau 24 ya. Nah ini 2 tahun yang lalu saya mendapatkan file ini. Ini kalau melihat namanya ini Igor nih ya. Mesti kalau nggak orang Rusia atau paling tidak orang Eropa Timur lah ya. Asalnya Bulgaria, Yugoslavia, dan negara-negara pecahan Soviet ya. Tuh. Saya lihat ini dari puluhan slide yang ada rasanya lumayan bagus. Ya. Oke, jadi di kuliahnya beliau ini mungkin kuliah mekanik kuantum yang kedua, kuliah yang kedua gitu ya. Biasanya memang dulu dipecah. Waktu kurikulum sebelumnya ada 2, masing-masing 3 SKS, mekanik kuantum 1 dan mekanik kuantum 2. Dan memang sama dengan kuliahnya Pak Igor ini, bahwa teori gangguan itu masuk di bagian awal teori mekanik kuantum. Ya, makanya ini juga relevan ini, quantum mechanics 2, lecture 2. Gitu. Namun di kurikulum 18 itu digabung dan tinggal 3 SKS. Ya. Oke, jadi Anda jangan banyak-banyak SKS-nya untuk belajar ilmu yang mungkin seperti kesan awal kemarin ya, saya tuliskan di Classroom pertama itu ketika Anda lihat video pertama, ini ilmu yang sulit, banyak rumus dan tidak terpakai. Ya. Mudah-mudahan Anda sudah tidak lagi menganggap demikian setelah menjalani kuliah ini hampir selesai. Baik, ada 3 bagian, yaitu quantum teori, teori perturbasi non-degenerate yang bebas waktu. Kemudian teori perturbasi yang degenerate bergantung waktu, lalu yang teori perturbasi bergantung waktu. Ya. Mungkin saya fokuskan yang pertama sama yang ketiga. Yang kedua ini agak panjang, rumusannya dan ceritanya agak jelimet, tapi setidaknya Anda bisa pelajari lagi nanti di bagian ini. Gitu ya. Nah, yang pertama dulu, ya, di kuliah kuantum awal, kuliah fisika modern awal, kita mengenal adanya partikel dalam kotak, ya, partikel dalam kotak. Yang kita tahu, nah ini, misalnya penjelasannya, ya, fungsinya eigenstate-nya itu kira-kira bentuknya sinusoidal atau kosinusoidal atau eksponen bilangan kompleks, ya, eksponen imajiner itu.
Kemudian energinya En itu sebanding dengan N kuadrat, ya, E1, 4E1, 9E1, dan seterusnya. Gitu. Dan fungsi-fungsi itu semuanya ortonormal. Nah, ortonormal. Hanya jika N sama dengan M, itu sama dengan 1. Gitu. Nah, ini semua solusi ini, persamaan Schrödinger atau persamaan nilai eigen ini, adalah persamaan dalam keadaan tunak. Tunak itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya stasioner. Nah, jadi keadaan stasioner, sehingga biasanya hanya ditulis HCN, FCN, gitu ya. Tapi karena ini stasioner, untuk membedakannya dengan yang gangguan nanti, ini diberi superscript 0. Jadi H0, C0, EN0, C0. Ya. Itu sudah kita pelajari yang lalu. Nah, sekarang bagaimana misalnya, ya, di dasar kotak itu ada benjolan potensial ini. Nah, ya, tentu ini tidak sederhana juga ditangani, gitu ya. Kalau partikel di sini mungkin oke, di sini bagaimana? Ya, nah, inilah yang kita sebut sebagai gangguan. Gangguan dari keadaan yang tidak terganggu ini. Ya, terganggu dia flat, ini ada posisi tidur, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikan? Tapi berangkatnya sama, masih persamaan nilai eigen atau persamaan Schrödinger bebas waktu, ya. Ini kita belum menggunakan superscript 0 yang kayak tadi. Nah, questions. Does anyone have an idea how? Untuk menyelesaikan ini maksudnya, ya. Nah, ternyata asumsinya bahwa Hamiltonian yang kita tulis ini untuk keadaan ini, keadaan terganggu ini, lengkap ini, itu Hamiltonian dalam keadaan yang kiri, nah ini, ditambah suku kedua. Hamiltonian suku kedua. Jadi ini adalah Hamiltonian total, ini Hamiltonian tak terganggu, ini Hamiltonian gangguan atau perturbasi. Bahasa perturbasi. Tapi ada syaratnya. Gangguan ini harus jauh lebih kecil daripada Hamiltonian yang tidak terganggu. Nah, untuk menjamin kecil, dipasanglah nilai lambda. Lambda ini jauh lebih kecil dari 1. Untuk menjamin agar suku kedua itu lebih kecil daripada, atau jauh lebih kecil daripada suku pertama. Lupa kalau jauh lebih kecil kan 0. Ya kalau nggak ada ceritanya, kita mau bangun cerita ini bangun cerita ini, kan gitu. Jadi kalau ini tiba-tiba banget gitu, ini bukan gangguan, yaitu potensialnya gitu ya. Tapi kalau ini kecil, nah itu tadi potensial gangguan. Ini Hamiltonian gangguan. Nah, jadi H0 itu Hamiltonian unperturbed, tidak terganggu, ya. Kemudian H aksen ini adalah perturbation Hamiltonian gangguan, ya. Dan lambda adalah small parameter, ya, yang lebih dari 1 untuk menjamin agar suku kedua itu jauh lama. Oke, jadi itu baru Hamiltoniannya, ya. Berikutnya kita contoh apa sih sebetulnya di dalam fisika. Hamiltonian gangguan itu dalam peristiwa apa? Banyak ternyata, ya, yang banyak ini. Kita sebagian sudah membahas sedikit, ya, misalnya spin orbit coupling. Coupling between orbital and spin angular momentum in one electron atoms. Nah, ini Hamiltonian yang tidak terganggu, ini gangguannya sebuah fungsi yang bergantung jarak,
itu dikalikan L dot S. Sedangkan Hamiltonian tak terganggunya adalah Hamiltonian untuk energi kinetik dan energi potensial. Nah, ini sudah kita kenal di atom itu gain, ya. Ditambah Poplingnya ini. Nah, ya tentu suku ini lebih kecil daripada suku itu. Ya, sebagai syarat teori perturbasi. Efek pasangan kalau menurut saya, ya, ada Stark effect, ada Zeeman effect. Nah, kalau Stark effect itu elektron dalam medan listrik. Nah, ini. Ya. Kalau Zeeman effect, elektron dalam medan magnet. Nah, magnet sama listrik kan pasangan tuh. Jadi listrik itu Stark. Ya. Ini bukan Tony Starknya Iron ya. Stark. Zeeman effect. Ya, ini saya pernah cerita sedikit tentang Zeeman ya, tentang labnya. Oke, jadi ini gangguannya. Bentuknya seperti ini, ya, gangguannya. H0-nya tetap sama, ya, tetap sama H0-nya. Ya. H aksennya ini ada medan listrik, ini ada medan magnet, ya, B. Medan listrik E dan medan magnet B. Ya. Kemudian kita pernah membahas osilator. Osilator itu kan namanya osilator harmonik. Ya. Tapi sebenarnya osilator yang umum itu tidak selalu harmonik. Jadi ada ketidakharmonikan atau unharmonicity. Nah, makanya di sini unharmonic oscillators. Biasanya kan harmonic oscillators ya. Unharmonic oscillators. Misalnya spring with nonlinear restoring force. Jadi ya tentu springnya ini bukan spring pair yang kita lihat di spring bed ya, kita lihat di shock breaker, bukan, tapi itu komponen spring pair yang ada di antara atom. Atom itu ikatannya itu mengandung elastisitas yang dapat digambarkan sebagai spring atau pair. Jadi kalau atom berhubungan seperti ikatan kovalen misalnya H2, itu ikatan itu punya nilai yang bisa bergetar, mendekat, menjauh, dan sebagainya. Nah, itu yang maksud spring. Nah, tentu saja yang standar, yang harmonik ini ya, P kuadrat per 2R setengah KX kuadrat. Nah, suku gangguannya yang anharmonisitas. X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 5, itu namanya anharmonisitas. Ya. Yang terakhir, contoh nih, meskipun masih banyak sebenarnya. Nearly free electron model. Jadi kita kenal nanti kalau Anda mengambil bidang bahan, ya nanti di tugas akhir atau di tesisnya, Anda mesti akan harus bermata kuliah fisika zat 4. Itu kalau D1 fisika zat padat wajib. Nah, nanti kita akan belajar. Ada free elektron, ada nearly free elektron, ada tight binding elektron, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Nilai free ini hampir bebas, belum hampir. Ya, karena ada potensial gangguan kristal. Misalnya ini elektron periodic, ya. Ini elektron bebas, hanya punya energi kinetik. Nah, ini gangguannya V ini berasal dari kristal atau lattice yang periodik. Gitu. Ya. Oke, jadi itulah contoh-contoh di mana kita membutuhkan penyelesaian persamaan Schrödinger atau persamaan nilai eigensystem dengan teori gangguan, ya, dengan teori gangguan. Nah, mungkin di video MIT itu Pak Barton juga sudah cerita perlunya perumusan perturbasi, ya. Di sana juga ada panjang lebar dijelaskan, dan ini jika kita tambah dengan beberapa ilustrasi bahwa sistem-sistem yang kita kenal ini itu harus diselesaikan dengan dan kelak kalau Anda belajar lebih lanjut itu mengambil manfaat besar karena banyak teknologi yang berdasarkan ini, ya. Banyak teknologi kita yang berdasarkan ini, terutama dalam
elektronik, kemudian dalam laser teknologi, dalam fotonik, dalam yang terbaru spintronic, dalam superconductivity, banyak ya, yang itu semuanya sudah menggunakan teknologi. Oke, saya mencoba mengilustrasikan singkat saja ya, karena ada sudah baca itu, dan jangan lupa sudah saya berikan soal berapa itu? Ada 7 soal ya, banyak. Ada 7 soal, Anda bisa latihan di situ. Ya. Nah, jadi asumsi yang lengkap bahwa H bar, jadi H aksen ini harus is small compared to H0. Jadi harus kecil. Dijamin oleh lambda tadi ya. Dijamin oleh eigenstate and eigenvalue of H do not differ much from those of H0. Nah, jadi ini eigenstate dan eigenvalue-nya ya, itu miliknya H yang sudah ketambahan ini tidak jauh dari ini, karena ini kecil ya, namun berbeda gitu. Tetapi barangkali nanti ada namanya order 1, order 2. Nah, kemudian eigenstate and eigenvalue of H0 are known, jadi harus diketahui. Jadi hierarkinya ya, untuk menyelesaikan H yang sudah mengandung gangguan harus diselesaikan dulu H0 yang tak terganggu, gitu ya. Baik, jadi kalau ini do not differ much, tidak terlalu banyak. Jadi si nolnya, si n-nya kan ini si n0 ditambah ini. Nah, ini ada lambdanya, lambda orde pertama pangkat 1, lambda 2, lambda pangkat 3, lambda pangkat 4. Jadi kalau lambda pangkat 3 ya pangkat 3, pangkat 3. Ya. Ini orde 0, orde 1, orde 2, orde 3, dan seterusnya. En-nya juga sama. En0, En1 ada lambdanya, En2 ada lambda. Nah, jadi ini asumsi dasar kita dalam menyelesaikan teori atau penyelesaian sistem dengan gangguan. Ya, dengan gangguan. Nah, berikutnya, itu prinsipnya. Berikutnya tinggal matematik. Jelas ya? Prinsipnya dulu, matematiknya tidak gampang. Makanya saya selalu mengkampanyekan, matematika itu gampang, sulit dicari penyelesaiannya. Karena apa? Betapa rumitnya persamaan untuk diselesaikan. Saat ini ada penyelesaian numerik, bisa. Ya. Kalau penyelesaian analitik tidak selalu bisa, tapi penyelesaian numerik selalu bisa. Jadi kesimpulannya apa? Betapa sulitnya matematik selalu dapat diselesaikan. Kalau sesuatu dapat diselesaikan berarti tidak sulit. Gitu ya. Jadi mohon ini tidak, kata-kata saya ini tidak disampaikan di depan teman matematik, nanti tersinggung. Apalagi dosennya. Oke? Nah, jadi selalu persoalan itu dibangun melalui pengertian dan asumsinya, setelah itu baru cari matematika. Ya, oke, sekarang kita masuk ke matematiknya. Coba kita lihat, ini kan mudah. Oke. Tadi sudah ada asumsinya, ya, ini ekspansinya. Jadi kalau harusnya kan ini 0, suku kedua ketiga nggak ada. Nah, sekarang kita masukkan, ya, kita masukkan. Kalau ini si n dan en dimasukkan ke sini, nah, ini, katanya begini. Nah, maka Anda akan mendapatkan suku-suku di luar kanan yang masing-masing bergantung pada lambda pangkat 0, tidak ada lambdanya, misalnya ini lambdanya. Ya. Terus bergantung pada lambda pangkat 1, bergantung pada lambda pangkat 2. Nah, lambda ini kan parameter bebas, gitu ya, parameter bebas. Jadi kalau misalnya saya punya persamaan ini, oke, saya
sebentar ya ke sini ya. Sudah banyak. Jadi saya tulis ini ya. Ini H sama dengan H0 plus Nah, salah satu presentasi yang paling besar untuk sigma kontribusinya adalah Tanjung lambda Daerah, aksen. Bumi dan Bangunan. Nah, Surabaya Kemudian itu dikenal sebagai kota besar di EN-nya Indonesia, mobilitas penduduknya juga sama tinggi, dengan memiliki EN pendapatan yang tinggi pula tak untuk terganggu membangun daerahnya. Nah, ditambah kebutuhan ini itu dapat dipenuhi jika pemerintah kota gangguan orde Surabaya itu lebih pertama gencar dalam melakukan pemungutan ditambah pajak terhadap para wajib pajaknya. Nah, selain itu, adanya upaya dan seterusnya pemerintah, ya. selain upaya pemerintah, Kemudian juga harus didukung dengan CN-nya faktor lain, yaitu yaitu sama kesadaran diri saja wajib pajak dalam membayar ini kewajiban pajaknya. ditambah Nah, terkait ini penerimaan pendapatan daerah itu 10 tahun CN1 terakhir, ya, itu kan ini, tambah ini mobil kan CN2 dan ini seterusnya. kan Nah, berfluktuasi. jadi kalau sekarang Nah, kita masukkan ke persamaan keadaan ini tersebut itu dapat nah, terjadi CN karena adanya sama pola dengan pikir yang berbeda dari EN setiap wajib pajak. Nah, beberapa dari mereka itu CN. memiliki kesadaran diri untuk patuh Berarti dalam melakukan kewajiban bayar di pajak. sini ya Sebaliknya, ada pula H0 sebagian dari mereka yang tidak ditambah mempedulikan kewajiban tersebut dengan berbagai alasan H1. tertentu. Nah, Nah, ini terus ini CN-nya kan juga sama alasan 0 variabel. plus V lambda Ya, iya toh, CN lihat 1 tambah grad Gak apa-apa loh. CN2 Sadar dan seterusnya sama dengan ini juga sama EN 0 plus lambda EN1 tambah lambda kuadrat EN2 ini kali CN 0 plus lambda CN1 plus lambda kuadrat CN terus saya ya. Nah, ini oke. Coba Anda cek saja suku pertama ini dikalikan ini. Nah, kedua ini kali ini sudah ada lambdanya, nah, gitu ya. Satu dan seterusnya. Yang ini suku pertama ini EN0 CN0. Nah, lalu ditambah ada lambdanya dan seterusnya. Jadi nanti ruas kiri itu akan ada yang tanpa lambda. Jadi ini panjang nih masih panjang. Pangkat 0 gitu ya. Ditambah panjang. Ini pasti ada pangkat 1 ditambah pangkat 2 dan seterusnya. Sama dengan ruas kanan juga gitu. Ada ini yang tidak ada lambdanya gitu ya. Kemudian ini yang ada pangkat 1 dan seterusnya. Nah, karena lambda ini parameter bebas, maka kita boleh menyamakan yang ini efisien dari tidak ada lambda sama dengan ini. Nah, jadi ini sama dengan itu. Kemudian yang ini sama dengan ini. Karena lambda pangkat 1 ini pangkat 1. Ini sama dengan itu, ini sama dengan itu. Yang lambda pangkat 2 juga sama dengan itu. Lambda pangkat 3 sama dengan sama. Ya. Paham ya? Tentu kalau saya tidak mungkin semua ini. Kalau mau untuk melemes, sudah akhir semester, ototnya sudah sangat lemas mestinya. Itu tuliskan semua lalu Anda bandingkan. Ya, Anda bandingkan, nanti kita akan dapat suku-suku seperti ini. Nah, ya jadi yang lambdanya pangkat 0 itu cuma ini. Nah, cuma ini. H0, C0, E0, C0. Ini persamaan atau nilai gen bersama nilai gen untuk keadaan tak terganggu ini 0, 0, ya. Kemudian untuk persamaan yang lambdanya pangkat 1 ini sudah campur ini 0, 1, H-nya juga ada masuk di sini 1, 0 dan seterusnya.
dan seterusnya. Anda akan dapat sampai lambda pangkat N, sehingga semua persamaan ini yang diturunkan dari tadi. Ya. Nah, berikutnya apa? Kalau Anda mengambil yang ini, pangkat 1, ya, kemudian dari kiri itu dikalikan dengan ini, maka kita bahwa EN1 itu artinya apa? Artinya energi beroleh karena basi pada orde 1. Orde 1-nya karena ini pangkat 1. Ya, kalau kedua orde 2. Nah, didapat nilainya. EN1 ini Hamilton gangguan, tapi diapit oleh keadaan tak terganggu. Nah, ya, karena keadaan tak terganggu kita punya, sudah diselesaikan, dan Hamiltonian gangguannya kita definisikan juga, pasti diketahui, maka suku koreksi orde pertama dapat ditentukan melewati ini. Nah, ini juga dapat dari persamaan tadi. Ya. Jadi sini yang dengan satu. Ya. Jadi nanti kalau ini dilakukan ruas kirinya dengan si 00, maka hasilnya ini. Ya. Nah, contoh. Ya. Contoh, ini ada contohnya. Misalnya, nah itu tak terganggu, kita sudah tahu kan. Kemudian ini sekarang ini tidak 0 tapi naik, naik ada sedikit ini, naik ini kan 0. Nah, kalau 0 berarti kan ini. Kalau naik, nah ini konversinya sama dengan V0, sekian V0. Nah, maka, nah ini tidak terganggunya ini, perturbasinya ini, maka gangguan pertama energinya ya ini V0, aksennya, lalu diapit oleh ini. Nah, diperoleh sama dengan V0. Jadi suku koreksi adalah EN sama dengan EN 0, ini tak terganggu, ya ditambah V0. Dan seterusnya. Nah, nanti ada yang ini, gangguannya ini separuh. Ya. Ada penyelesaiannya. Ya, oke. Dan seterusnya. Harmonik dan sebagainya dibandingkan dengan soal-soal yang saya berikan. Itu untuk gangguan orde, untuk gangguan waktu. Ya. Nah, yang ini kita lewat sebetulnya gangguan tergantung waktu. Namun Anda ingin baca-baca dulu, nanti kita masih punya waktu hari Rabu untuk menjelaskan itu. Sambil di Classroom saya juga meletakkan file itu komputasi kuantum. Ya, jadi silakan dipelajari. Oke, saya kira demikian sementara hari ini. Ya, kita ada satu pertemuan nanti di hari Rabu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Seperti tadi malam itu Zoom tidak bisa diakses. Akhirnya sampai jam berapa itu? Saya tinggal 3 primer dulu. Setelah nonton Liga 1 Indonesia selesai, Persebaya lawan dia. Saya masuk Classroom nggak bisa. Kemudian saya lihat Manchester City lawan West Ham. Begitu selesai baru bisa Classroom-nya gitu ya, karena ada ternyata kita tes sehingga sistem terganggu. Oke, saya kira waktunya ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Oke, terima kasih. Tetap sehat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.